Ya, kita awali kuliah Fisika Matematika 2 dengan kita review deret Fourier. Selamat mengikuti. Seperti yang kita ketahui, deret Fourier adalah bentuk deret dari suatu fungsi periodik. Misalkan kita punya fungsi periodik dengan periode min pi sampai dengan pi. Maka deret Fourier-nya adalah bentuknya adalah fungsi X sama dengan A0 bagi 2 ditambah sigma AN cos NX ditambah sigma BN sinus NX. Dengan nilai koefisien Fourier-nya, koefisien AN adalah seperti integral dari fungsi X kali cos NX dx dari minus pi sampai dengan pi. Demikian juga yang BN besarnya sama dengan seperti integral minus pi sampai pi dari fungsi X sinus NX dx. Sekarang bagaimana kalau fungsi periode yang beda, misalkan periodenya min L sampai dengan L, maka kita mempunyai fungsi X-nya sebagai A0 per 2 ditambah sigma AN cos px per L ditambah sigma BN sinus px per L dengan koefisien Fourier-nya AN sama dengan 1/L integral dari minus L sampai dengan L fungsi X kali cos NPX per L dx. Demikian juga dengan BN adalah 1/L integral dari minus L sampai L fungsi X sinus NPX per L kali dx. Sekarang misalkan kita lihat contoh soalnya. Contoh soal nomor 1, jika fungsi X sama dengan 0 untuk nilai min pi sampai dengan 0 dan fungsi X sama dengan 1 untuk nilai 0 sampai pi, maka pertama kali kita gambarkan dulu sketsa fungsi periodiknya sebagai berikut. Maka ini kita tahu bahwa ini adalah fungsi periodik dengan sumbu Y ini sebagai tengah-tengahnya. Kita lihat bahwa nilainya dari pi sampai 0 adalah 0. Kemudian dari nilai fungsi dari 0 sampai pi adalah 1. Nah, demikian dia periodik. Maka kita bisa mencari koefisien AN sama dengan seperti si integral dari min pi sampai pi fungsi X cos NPX dx. Kemudian kita masukkan nilai-nilai dari fungsi X-nya ini, maka kita peroleh menjadi seperti ini, seperti kurung siku integral dari min pi sampai 0, kita tahu fungsi X-nya sama dengan 0. Jadi ini kita abaikan karena ini sama dengan 0. Yang tersisa adalah yang ini, integral dari 0 sampai pi, fungsi X-nya sama dengan 1, cos NX dx. Jadi kita peroleh AN adalah seperti integral dari 0 sampai pi cos NX. Nah, pertama kali kita mencari A0 dulu. Jika N sama dengan 0, A0, maka kita peroleh bahwa A0 sama dengan seperti integral dari 0 sampai pi cos 0 dx, di mana cos 0 kita tahu adalah 1, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, oke. Kemudian kita lanjutkan untuk nilai yang n-nya tidak sama dengan 0, maka kita dapatkan solusi dari integral ini adalah seperti ini, seperti dikali n sin nx dengan nilai x dari 0 sampai pi, karena sinus np adalah 0 dan sinus 0 adalah 0, maka hasilnya 0.
Jadi ternyata n ini nilainya sama dengan 0 untuk semua nilai n, kecuali n sama dengan 0, yaitu dapat 1. Setelah itu kita mencari Bn. Bn adalah seperti integral min pi sampai pi fungsi x sin n x dx. Sama seperti tadi, kita uraikan menjadi seperti dikali integral dari min pi sampai 0. Ini adalah fungsi x-nya 0. Ini integral ini bisa kita abaikan. Kemudian ditambah integral dari 0 sampai pi dengan fungsi x sama dengan 1 kali sinus nx dx. Maka ini kita dapatkan adalah seperti ini. Maka kita peroleh seperti minus cos nx per n dengan nilai x dari 0 sampai pi. Maka kita dapatkan adalah nilainya seperti ini. Karena nilai cos nx adalah min 1 pangkat n. Ya, cos 0 adalah min 1. Maka kita dapatkan ini. Jadi kita dapatkan nilai Bn itu adalah sama dengan 0 untuk n genap. Jadi kalau n sama dengan genap ini, maka ini kita dapat pangkat ini adalah 1. 1 minus 1 sama dengan 0. Jadi 0. Sedangkan untuk n ganjil, kita dapatkan dari sini, ini kalau ganjil, maka ini min 1. Min 1 adalah min 2. Di depan ada tanda minus, maka kita dapatkan 2 dibagi NP. Ini adalah nilai Bn. Jadi kita sudah dapatkan nilai An sama dengan 0, Bn sama dengan 2NP, dan A0 sama dengan 1. Tadi kita masukkan ke dalam persamaan bentuk umum dari deret Fourier ini. Jadi kita dapatkan A0 per 2, 1 per 2, ditambah An ini semuanya 0. Nah, yang ada tinggal Bn, deret Bn. Nah, kita dapatkan Bn adalah 2 dibagi NP. Jadi 2 per pi pada saat n sama dengan 1, sinus x per 1 ditambah sin 3x per 3 ditambah sin 5x per 5. Ini adalah jawaban dari deret Fourier untuk persoalan yang tadi. Sekarang kita lanjutkan dengan soal latihan 1. Coba gambarkan sketsa dan cari deret Fourier-nya. Soalnya adalah fungsi x sama dengan 0 pada saat nilai x antara min pi sampai 0. Kemudian fungsi x sama dengan x pada saat nilai x dari 0 sampai pi. Ya, coba kerjakan ini. Pertama kali gambarkan sketsanya dan kemudian cari deret Fourier-nya. Silahkan kalian pause dulu video ini selama 15 menit, saya kasih waktu. Kemudian kalian cocokkan jawabannya adalah seperti ini. Silahkan. Selanjutnya kita lihat soal latihan 2. Soal latihan 2, bunyi soalnya fungsi x sama dengan 0 untuk nilai x dari min setengah sampai dengan 0. Kemudian fungsi x sama dengan x untuk nilai 0 sampai setengah. Hampir sama dengan soal tadi, hanya ini periodenya bukan dari min pi sampai pi, tapi periodenya dari min setengah sampai setengah. Jadi pertama kali coba gambarkan sketsanya dulu, kemudian cari deret Fourier-nya. Silakan di pause dulu video ini, saya kasih waktu kalian sekitar 15 menit untuk menyelesaikan soal latihan nomor 2 ini. Silakan, nanti dicocokkan dengan jawabannya. Selanjutnya kita tinjau pengertian fungsi ganjil dan fungsi genap. Didefinisikan bahwa fungsi ganjil jika fungsi min x sama dengan minus fungsi x. Ini adalah fungsi ganjil. Kita lihat. Ini
fungsi min X ini, nilai min X, ini fungsi min X sama dengan minus dari fungsi X. Nah, ini fungsi X-nya minus dari fungsi X. Jadi, fungsi X sama dengan X ini adalah termasuk fungsi ganjil. Demikian juga fungsi sinus X ini juga fungsi ganjil. Karena kita lihat nilainya adalah nilai fungsi minusnya sama dengan nilai minus dari nilai positifnya. Ini adalah definisi fungsi ganjil. Nah, sifat fungsi ganjil kalau dia diintegralkan dari periodenya min L sampai L, maka hasilnya adalah 0. Misalkan kita lihat fungsi sinus X ini, kalau kita integralkan dari periodenya min pi sampai pi, maka hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat fungsi genap. Fungsi disebut genap jika fungsi minus X sama dengan fungsi X-nya. Nah, kita lihat di sini. Nah, fungsi minus X ini sama dengan fungsi X-nya. Nah, ini adalah fungsi dari X kuadrat, ini adalah fungsi genap. Demikian juga kalau kita lihat sketsa dari fungsi cos X. Fungsi minus pi di sini sama dengan fungsi positifnya. Ini adalah fungsi genap. Jadi fungsi cos X adalah fungsi genap. Kita lihat sekarang sifat fungsi genap. Jika fungsi genap diintegralkan dari antara min L sampai L di periodenya, maka hasilnya adalah 2 kali integral dari 0 sampai L dari fungsi tersebut. Nah, ini adalah sifat dari fungsi genap. Sekarang kita tinjau kaitannya dengan koefisien Dirac Fourier untuk fungsi genap dan fungsi ganjil. Kita tinjau untuk fungsi genap terlebih dahulu. Jadi kalau untuk fungsi genap, kita tahu sifatnya adalah jika fungsinya diintegralkan di selang periodenya, min L sampai L, maka itu sama dengan 2 kali dari setengah periodenya. Nah, kita lihat untuk AN. Kalau fungsi X-nya ini adalah fungsi genap, kita tahu ini fungsi genap. Fungsi cos juga adalah fungsi genap. Jadi fungsi genap dan fungsi genap ini akan menghasilkan fungsi genap di dalam integral ini. Maka AN-nya adalah karena fungsi genap dan fungsi genap, cos ini menghasilkan 2 per L integral dari 0 sampai L fungsi X cos NPX per L dibagi dx. Nah, sedangkan untuk fungsi ganjil, kita tahu sifat fungsi ganjil kalau diintegralkan di selang periodenya, maka fungsi tersebut adalah 0. Jadi kalau fungsi X itu adalah fungsi ganjil, di sini kita lihat, ini fungsi ganjil kali fungsi genap, maka AN di sini akan menjadi fungsi ganjil. Fungsi ganjil integral secara satu periode adalah 0. Jadi, kalau fungsi X adalah fungsi ganjil, AN-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat kalau BN-nya gimana kalau fungsi X-nya adalah fungsi ganjil. Maka kita lihat, ini adalah fungsi ganjil, kemudian sinus ini adalah fungsi ganjil. Nah, perkalian 2 buah fungsi ganjil akan menghasilkan fungsi genap. Jadi, yang di dalam integral ini adalah fungsi genap perkaliannya. Jadi, integralnya dalam satu periode menjadi 2 kali dari setengah periode. Maka nilai BN-nya diperoleh 2 per L integral dari 0 sampai L fungsi X sinus NPX bagi L kali dx. Nah, demikian dengan kalau fungsi genap. Kalau fungsi genap, BN-nya akan menjadi 0. Karena jika fungsi X fungsi genap, sedangkan sinus X, sinus NPLX ini adalah fungsi ganjil, maka fungsinya menjadi fungsi ganjil dan genap itu akan menjadi fungsi ganjil. Jadi integral keseluruhannya dalam satu periode menjadi 0 seperti sifat fungsi ganjil adalah 0. Nah, jadi demikian. Jadi untuk menentukan koefisien Dirac Fourier,
kita bisa lebih mudah kalau kita tahu fungsi X-nya itu adalah fungsi genap atau fungsi ganjil. Coba kita perhatikan soal latihan 3 ini. Coba gambarkan sketsanya dan cari deret Fourier-nya. Misalkan diketahui fungsi X sama dengan X kuadrat untuk selang minus setengah sampai dengan setengah. Nah, jadi ini kita tahu X kuadrat ini adalah apa? Fungsi genap ya. Jadi kita gunakan mencari deret Fourier dengan fungsi genap. Coba gambarkan dulu sketsanya, kemudian cari deretnya. Silakan di pause dulu video ini. Saya kasih waktu 15 menit untuk mencari deretnya. Silakan. Nah, kita lihat sekarang soal latihan 4. Soal latihan 4, jika fungsi X sama dengan 1 untuk nilai X-nya 0 sampai setengah, dan fungsi X sama dengan 0 untuk nilai setengah sampai dengan 1, maka soal ini kalau kita gambarkan sketsanya adalah seperti ini. Kita lihat fungsi X bernilai 1 untuk nilai 0 sampai setengah, dan 0 untuk nilai setengah sampai 1. Ini belum merupakan fungsi periodik, karena titik keseimbangannya di sini belum menunjukkan fungsi periodik. Jadi untuk menyelesaikan persoalan ini menjadi suatu fungsi periodik, maka pertama kita lihat, kita buat bentuk fungsi periodiknya. Yang pertama, misalkan kita buat fungsi periodiknya menjadi seperti ini. Jadi ini adalah titik keseimbangannya, ini adalah fungsi periodiknya. Maka ini kita lihat, ini adalah dinamakan fungsi periodik genap deret Fourier cosinus. Karena kenapa dinamakan fungsi periodik genap? Karena kita lihat nilai negatif fungsinya sama dengan nilai positifnya. Fungsi min X sama dengan fungsi X-nya. Ini adalah fungsi genap. Jadi ini adalah uraian deret Fourier cosinus. Bagaimana kalau kita membuatnya seperti ini? Ini juga merupakan suatu periodik. Maka ini kalau kita lihat, ini nilai fungsi min X di sini sama dengan minus dari nilai fungsi X. Maka ini adalah disebut fungsi periodik ganjil atau fungsi deret Fourier sinus. Jadi ini kita bisa cari, kalau kita kembangkan menjadi seperti ini, maka ini artinya kita mencari deret Fourier sinus. Oke, selanjutnya jika kita kembangkannya menjadi seperti ini, deret periodiknya menjadi seperti ini, maka kita lihat bahwa ini tidak mencerminkan fungsi ganjil ataupun fungsi genap. Jadi ini adalah deret fungsi periodik biasa yang menghasilkan deret Fourier biasa. Jadi ini adalah fungsi periodik biasa, deret Fourier-nya adalah sinus cosinus. Nah, ini adalah sebagai soal latihan berikutnya. Coba dikerjakan. Yang mempunyai nomor NIM-nya genap, kerjakan dengan fungsi periodik genap. Yang NIM-nya ganjil, kerjakan dengan fungsi periodik ganjil. Nah, yang untuk fungsi periodik deret Fourier sinus cosinus ini akan dijadikan sebagai pekerjaan rumah saja. Oke, silahkan dikerjakan. Pause dulu video ini. Nanti hasilnya silahkan dibandingkan dengan kunci jawaban ini. Ya, jadi ingat, yang NIM-nya genap mengerjakan yang deret Fourier genap, deret Fourier cosinus, yang NIM-nya ganjil kerjakan dengan deret Fourier sinus. Jadi bandingkan hasilnya. Silakan di pause dulu. Nah, ini adalah yang untuk fungsi periodik biasa, deret Fourier sinus cosinus, ini sebagai soal untuk pekerjaan rumah.
Jadi, sebagai soal pekerjaan rumah, kita ada 3 soal. Tadi soal yang pertama yang ke 0. Ini soal yang pertama, fungsi X sama dengan ini. Dan ini adalah soal yang kedua. Silakan 3 soal ini nanti dikumpul di hari pertemuan berikutnya ya. Kalau yang tadi yang kita soal-soal latihan sebelumnya, kita akan bahas di dalam perkuliahan. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. Oke, tetap semangat.